belajar Excel. Di video tutorial hari ini, saya akan membahas mengenai format tanggal ya, yang akan digunakan pada beberapa kasus, terutama yang berkaitan tentang tanggal. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Saya punya tanggal dengan format seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat tanggalnya adalah 4 Maret 2021, hari Kamis ya. Nah, format tanggal ini bisa aja kita ganti dengan format tanggal dengan format pendek seperti ini ya. Kemudian bisa memilih dengan format panjang yang ada harinya atau dengan format yang lain yang menyesuaikan dengan yang kita inginkan seperti apa. Ya, bisa format yang seperti ini ya. Oke, ya. Nah, untuk kasus ini saya pilih format yang panjang, yang lengkap ya. Oke. Nah, di format yang lengkap ini ya, kalau kita perhatikan ada hari, bulan, kemudian tanggal dan tahun. Kita bisa menguraikan ya, menguraikan informasi di tanggal tersebut untuk mendapatkan bulan, misalkan tahun, kemudian dan tanggalnya tanggal berapa. Oke. Untuk tahun kita bisa gunakan fungsi year ya. Tinggal kita masukkan datanya dapat 2021. Untuk fungsi bulan kita bisa menggunakan fungsi month. Oke, Maret ya. Dan untuk fungsi tanggal kita bisa menggunakan fungsi day. Oke. Ya, tanggal 4 bulan 3 2021. Nah, untuk mendapatkan hari bisa menggunakan fungsi day. Seperti ini ya, day. Kemudian kita tulis di sini. Oke, 4 ya. Kita bisa tambahkan di depannya ada format teks. Oke, ini. Kemudian kita koma. Kita tulis formatnya. Pakai D kecil. Ya. Seperti ini. Nah, Wednesday. Sorry ya. Wednesday, sorry. Oke, untuk mengambil hari, kita bisa gunakan fungsi text. Kemudian kita blocking areanya. Kemudian kita kasih D kecil ya untuk menyatakan D. Oke, dapatnya Tuesday, Kamis ya. Nah, perhatikan di sini ada D. D formatnya kalau kita kurangi jumlahnya dia akan berubah tuh. Ya. Jadi kalau jumlah D-nya itu berbeda tuh, ya. Kalau dia 1, 4 saja. Kalau dia D-nya 2, itu menyatakan 04. Kalau ditambah 3, dia teks tapi 3 huruf. Kalau kita tambahkan D-nya 4, dia lengkap. Seperti itu. Nah, ini untuk menyatakan hari ya. Oke. Untuk menyatakan bulan, bisa nggak kita gunakan fungsi itu ya, teks. Coba ya, kita gunakan teks di sini. Teks. Oke, kita gunakan ini, koma, pakainya M. 4 ya, M-nya. Oke. Oke, March ya. Seperti itu. March ya. Kalau kita kurangin, Mar ya. Jadi kalau kita kurangin, M-nya besar, March. Apa yang terjadi kalau misalkan kita M-nya kecil? Coba ya. Kita coba 4. Oke, sama ya, tidak berubah M-nya. Begitu ya. Jadi kita bisa mengambil bulan, kemudian tahun, tanggal, dan harinya. Gitu. Nah, misalkan saya tulis lagi format yang berbeda, tanggalnya. Misalkan tanggal 5 bulan 4 gini ya. 2021. Oke. 4 Mei ya, 2021. Saya sekali lagi saya gunakan fungsi year untuk mengambil tahun. Kemudian saya gunakan fungsi month kalau saya mau mengambil dalam bentuk angka. Oke. Ini fungsinya adalah day. Oke. 4 Mei ya, dan hari dengan fungsi teks. Ya. Ininya saya ambil koma, D-nya besar. Oke, just day. Ini saya besarkan,
Saya sesuaikan ukurannya. Nah, ini bisa kalau kita mau bulannya seperti ini, bisa kita tulis. Oke, nah ini adalah contoh penggunaan fungsi di tanggal ya untuk mendapatkan tanggal yang ada ya format tanggal, kemudian menguraikannya menjadi tanggal, bulan, tahun, dan hari ya seperti itu. Oke. Nah sebenarnya di Microsoft Excel itu format misalkan format bulan atau format hari ini kan dia menggunakan bahasa Inggris ya. Sebenarnya bisa kita convert menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, kadang-kadang tapi kalau kita lewat menu ini sebenarnya di sini ada ya, tapi coba kita cek dulu. Biasanya dia tidak bisa berubah di sini. Di date ya kita lihat di sini. Nah, di sini ada lokale ya, lokalnya. Misalkan kita pilih Indonesia bisa nggak ya coba? Indonesia FG C D E F H I. Nah, ini ya Indonesia misalnya. Kita pilih Indonesia. Nah, kita pilih ini. Misalkan ini kita ganti nih. Nah, dia kadang-kadang nggak berubah, jadi harus satu set gitu ya. Jadi kalau kita mau merubah dia tuh Indonesia tidak berubah di sini. Misalkan ini saya pilih ini ya. Oh, boleh ya. Tapi bisa harusnya format lengkap dia berubah. Coba ya format lengkap. Kita coba format lengkap. Nah, tapi jadinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, tapi kalau kita menggunakan simbol, kita bisa menambahkan seperti ini kalau kita mau. Ini saya besarkan dulu ya. Kita bisa menambahkan simbol tanda kurung siku, buka, kemudian tanda dan kode negaranya. Kode negaranya 421. Ya, Indonesia itu 421. Jadi dolar 421 ini adalah Indonesia. Ya. Jadi kalau saya tambahkan misalkan hari ini, terus J ini mau saya ganti harinya. Ya, jadi nanti saya double klik di sini. Nah, sebelum DD ini saya kasih simbolnya, formatnya. 421. Enter ya. Dia jadi Kamis. Begitu juga untuk ini ya. Bisa saya tambahkan dolar, kemudian strip 421 kurung tutup. Oke. Selasa. Nah, begitu juga untuk bulan. Bulan sama. Ya, jadi tinggal kita tambahkan formatnya di depan tadi. Dolar 421 kurung tutup. Maret ya. Nah, ini bisa juga nih kita tambahkan. Dolar 421 ini. Nah, gitu ya. Jadi bisa aja misalkan format tanggal ini dalam format lengkap. Yang ini saya mau tulisnya misalkan gini. Jadi saya tulis misalkan di sini teks ya. Saya tulis format teks, terus kemudian ininya saya klik koma. Nah, formatnya misalkan saya tulis gini 421 dolar strip 421, kemudian misalkan saya tulis MMM, YYY. Misalkan ini. Oke, saya tutup. Nah, ini dapatnya Mei 2021. Ya. Jadi bisa aja kita buat seperti itu formatnya. Oke, ya. Jadi 421 ini adalah kode untuk Indonesia. Nah, misalkan kita mau mencari negara lain ya. Ini misalkan bisa aja nyarinya di bantuan Google ya. Simbol caranya lokale ya date simbol in Excel ya. Oke, ini kurang L-nya. Oke. Nah, di sini dilihat nah ini specific language for text function. Nah, di sini ada nih fungsi-fungsinya nih. Ya. Kode-kode negaranya di sini ada nih. Kita bisa pilih negara yang kita inginkan, formatnya seperti apa. Nah, biasanya kan kalau tidak Indonesia, Inggris ya. Cari 421 Indonesia ini. Ya, 421. Oke, ya. Jadi silakan gunakan perintah dolar strip
terus apa kode negaranya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh format tanggal yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi secara terpotong-potong. Misalkan tahunnya saja, bulannya saja, tanggalnya saja, harinya saja. Ya, jadi ini bisa digunakan oleh kita untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian misalkan ya yang berikutnya. Salah satu yang penting itu adalah selisih hari, banyaknya hari. Misalkan contoh gini, selisih hari ya. Jadi berapa banyak hari yang ada di antara 4 Maret sampai dengan 4 Mei. Kita bisa gunakan fungsi day, S, tapi days-nya pakai S. Ya, days-nya awas, perhatikan. Kalau day-nya 1, itu akan dapat hanya tanggalnya saja. Tapi kalau kita pakai S, itu kita akan dapat berapa lama hari yang ada. End date ya, ingat pilihan pertama end date hadiah yang terakhir, kemudian koma, kemudian awalnya, kurung tutup, enter. Ada 61 hari. Ya, ada 61 hari. Ya, benar nggak nih 61 hari? Jadi coba kita hitung. Kalau 4 Maret ke 4 Maret ke April itu kan 30 ya. Nah, karena Maret 31 jadi 31 hari ya. Nah, jadi Maret, jadi kita bisa hitung nih, Maret ke April itu 31 hari. Oke. Nah, nanti April ke Mei ya, itu kan 30. Jadi totalnya adalah 61 hari. Ya, 31 ditambah 30 itu 61. Oke, berarti benar ya. Jadi dengan gunakan fungsi ini. Nah, ini nanti gunanya buat apa? Jadi kalau nanti ketemu kasus-kasus akuntansi, kalian akan sering ketemu dengan selisih hari ini. Ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ya, biasanya sering di dalam akuntansi ya. Ada 2 garis miring 10 N per 30. 2 per 10 N per 30. Nah, kita tahu bahwa di dalam akuntansi itu sistem pembayaran. Nah, di dalam sistem pembayaran di dalam akuntansi ya, baik penjualan maupun pembelian, itu ada dua, cuma ada dua. Yang pertama tunai atau cash bayarnya. Artinya pembayaran itu dilakukan pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli. Ya. Nah, atau yang kedua secara kredit atau dengan termin. Pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Nah, biasanya di dalam akuntansi penulisannya seperti ini. Ada istilah 2 per 10, N per 30, ataupun dengan format yang berbeda yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sini artinya 2 ini menunjukkan jumlah persentase diskonnya yang diberikan kepada pembeli. 10 ini adalah batasnya. Ya, menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Jadi batas jumlah harinya dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, kemudian N per 30 itu menyatakan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari. Jadi setelah lewat dari 10 hari dalam jangka waktu tempo 30 hari, maka dia akan tidak mendapatkan diskon. Jadi kalau lewat ya mungkin akan mendapatkan bunga misalkan ya, atau mendapatkan denda. Tapi kalau dia dibatasin sampai 30, jadi diskonnya 0. Nah, ini kasus yang menggunakan tanggal kalau seperti ini. Ya, jadi kita balik lagi ke yang tadi, contoh yang tadi. Misalkan ini tadi. Kalau kita sudah mendapatkan selisih hari, itu akan lebih mudah. Ya, jadi kalau saya tulis di sini ya, misalkan di sini. Ini selisih harinya 61. Jadi jika if ya, ya, kita bisa tulis ininya, selisih harinya ini. Jika selisih harinya ini lebih kecil sama dengan 10 tadi, maka dia dapat diskon adalah 0,1. Oke. Yang tadi ya 10%. Tapi kalau dia 2% ya, 0,02 berarti. Oke. Itu ya, 0,02%. Tapi kalau dia tidak mendapat, kalau dia lebih dari 10 hari, maka tidak dapat diskon. Nah, rentang waktunya kan tadi dibatasi sampai 30 hari. Berarti mulai hari ke-11 sampai hari ke-30. Maka di sini if pakai N, karena dia pakai ada 2. Maka jika ini lebih besar sama dengan, kalau sama dengan berarti 11, tapi kalau
lebih besarnya 10 gini, ya, koma, terus kemudian ini lebih kecil, K-nya lebih kecil sama dengan 30. Oke, maka diskonnya 0. Ya, diskonnya 0. Oke, kita tutup. Sorry, ini tutup dulu. K lebih besar dari 0. Oke, ini. Kurung tutup, ya. Koma. Kalau dia ini 0 diskonnya. Kemudian false. Oke, kita tutup. Oke. Bentar. Bentar ya, ini 61 hari. Sorry, ininya tutup. Ini nggak ada. Oke. Oke, sebentar kita. Oke, kita lihat ini. Ya, ini false ini karena 61 hari ya, lewat dari 30. Oke, kita ganti false ini ya. Misalkan katakanlah dia dapat bunga ya. Dapat katakanlah apa nih bagusnya? Penalti. Ya, kalau dia lebih dari 30 hari katakanlah dia dapat penalti. Oke, penalti. Kenapa? Karena selisihnya kan tadi di atas 30 hari. Sekarang kita coba ya. Kalau misalkan dia katakanlah dari tanggal ini tanggal pembeliannya ya, kemudian 10 hari. Berarti 10 hari misalkan asumsinya kurang dari 10 hari ininya bulan Maret, ininya tanggal 7 lah katakanlah. Ya, tanggal 3 ke tanggal 4 ke tanggal 3 ke tanggal 7 itu 3 hari. Nah, 3 hari. Dia dapat bunga 0,02%. Ini. Oke. Tapi kalau dia lewat dari 30, berarti 30 tuh ke 30 di sini. Di sini tanggalnya 30 coba. 30. Oke, 0 ya. 0. Karena lewat ya, lewat dari ini. Lewat dari 10 hari. 0. Jadi nggak ada diskon. Ya, oke, paham ya? Jadi kalau kita menggunakan tadi yang ini istilah 2/10. Jadi kurang dari 10 hari dia dapat persen 2, lewat dari 10 hari 0, tapi berbatas 30. Tapi kalau dia lebih dari 30, malahan tidak dapat. Ini contohnya tadi ya. Misalkan dia lebih bulannya katakanlah 7. Tuh. Ya, dia dapat 100 penalti malam ini. Ya, katakan nanti tinggal diproses mau dikali, mau ditambah, mau diapain, bebas seperti itu. Nah, ini contoh apa penggunaan fungsi tanggal untuk kasus akuntansi ya, yang seperti ini. Nanti akan ada ketemu lagi kasus-kasus lagi yang kita bahas berkaitan dengan persediaan misalkan ya, tanggal masuk barang, tanggal keluar barang dan segala macam. Seperti itu. Nah, misalkan tanggal hari ini ya, yang satu lagi terakhir ya, kita bisa menulis perintah today untuk mendapatkan tanggal hari ini. Oke, ya, ini tinggal kita kasih format lengkap, long date. Oke. Ya, today. Ya, jadi kita bisa tambah 18 November. Ya, untuk mendapatkan tanggal hari ini. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita copy ke sini, ya. Ini saya ganti katakanlah bulannya 12. Oke. Just day. Nah, ini kita bisa dapatkan selisih harinya. Ya, selisih hari. Oke. Ini caranya adalah days. Ini kita kurangkan tanggal akhir, koma, dengan tanggal ini. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, kita dapat selisih hari antara ini. Nah, biasanya selisih hari ini akan dipakai juga untuk selain untuk kasus-kasus termin-termin pembayaran, ada juga untuk kasus misalkan perhitungan bunga yang sifatnya harian. Itu bisa juga. Jadi perharinya berapa? Ya, jadi perharinya berapa? Jadi kalau dia hariannya bunganya adalah 0,01 atau 1%, nah tinggal kita kali harinya. Ya, ini ada 148 hari, berarti tanggal dia transaksi hari pertama, kemudian sampai tanggal hari ini diambil, hitung bunganya, terus dari tanggal ini ke sini, hitung bunganya, ini ke sini, hitung bunganya. Jadi tanggalnya kita dapat. Ya, jadi tanggal terakhir dia setoran. Nah, itu konsep untuk perhitungan penggunaan tanggal. Ya. Oke, dari saya sementara itu dulu video tutorial singkat hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua di dalam memperlancar latihan berkaitan tentang tanggal. Silakan jika ada komentar bisa ditulis di kolom komentar.
Kemudian jangan lupa dicoba latihannya. Terima kasih dan selamat mencoba.